Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Pembimbing Tutor dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Herdiliana, mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab serta menjelaskan dari pertanyaan mata kuliah logika pada tugas 1 sesi 3 ini. Saya akan menjelaskan 3 macam term beserta contohnya. Dalam logika dan filsafat, term adalah unsur dasar dalam suatu proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Term terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan berbagi kriteria. Berikut ini 3 macam term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, 1. Term singular. Term singular adalah term yang merujuk pada satu individu, benda, atau objek tunggal yang spesifik atau tertentu. Contohnya, Sinta, orang itu, buku ini, desa itu, yang terpandai, dan sebagainya. 2. Term partikuler. Term partikuler adalah term yang merujuk pada sebagian atau beberapa dari seluruh anggota dalam suatu kelompok. Artinya, menunjukkan lebih dari satu, tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya, beberapa mahasiswa, sebagian manusia, beberapa buku, 4 orang muda, dan sebagainya. 3. Term universal. Term universal adalah term yang merujuk pada seluruh anggota dalam suatu kelompok atau kategori tanpa pengecualian. Contohnya, semua orang, setiap mahasiswa, semua hewan. Selain ketiga jenis di atas, ada juga term kolektif yang mengacu pada satu kumpulan atau kelompok, sebagai atau kesatuan. Contohnya, keluarga, tim sepak bola, himpunan, mahasiswa jurusan, atau angkatan bersenjata. Term kolektif dapat bersifat singular, misalnya TNI dapat bersifat partikuler, misalnya beberapa anggota TNI, dan juga dapat bersifat universal, misalnya tentara. Ketiga jenis term ini membantu dalam membentuk pertanyaan atau proposisi yang jelas dalam komunikasi maupun dalam penalaran logis. 2. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang menghasilkan argumen yang salah. Meskipun terlihat logis, argumen ini biasanya tidak berdasarkan bukti atau fakta ilmiah dan bersifat mempengaruhi orang lain. Logical fallacy adalah penilaian atau argumen berdasarkan pemikiran logis yang buruk atau kesalahan dalam penalaran. Bisa dikatakan sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen tidak benar dan tidak masuk akal. Kesalahan penalaran tersebut umumnya bisa dibuktikan dengan fakta ilmiah. Cara agar terhindar dari logical fallacy yaitu 1. Mempelajari jenis-jenis logical fallacy agar bisa terlepas darinya. Kedua, membuat poin atau catatan sebelum menyampaikan argumen untuk melihat apakah argumen yang disampaikan sudah runtut. Ketiga, berusahalah untuk tidak setuju dengan kesimpulan yang dapat sehingga dapat melakukan. Yang keempat, cross-check kepada orang lain terkait keruntutan dan kebenarannya. Kelima, sadar bahwa membuat argumen atau klaim terhadap suatu membutuhkan rujukan yang relevan dan terbukti kebenarannya. Selain itu, berpikir kritis dengan menyadari dan memahami keliruan atau kesesatan berpikir dalam tiap argumen dapat memperkuat kemampuan kita dengan mengevaluasinya. Sekian jawaban dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.